Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala, nafanallahu bihima wa bi'ulumihima fitarini amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian yang kemarin, yaitu sampai wa maudhu'uhu, kita baca dulu. Wa maudhu'uhu utawi maudhu' atau subjek tema, wa maudhu'uhu utai subjeke atau maudhu'e temani yang dituju, yang dikenai. Hadzal fan iku af'alul mukallafina, pira-pira tindakane wong mukallaf kabeh. Wa faidatuhu utai faidai hadzal fan iku imtithalul awamiri, manut pira-pira perintah, wajtinabun nawahi lan ngedoi pira-pira cegah. Wa masailuhu lan pira-pira mas'alih hadzal fan hiya ya masail iku al qadaya, pira-pira qadiyah utawa qada permasalahan. Alati qadaya tuzkaru kang disebut apa alati fihi ing dalem hadzal fan. Wasmuhu utai jeneng hadzal fan iku ilmul fiqhi, ilmu fikih. Wastimdadu te istimdad, referensi atau pengambilani. Hadzal fan iku minal kitab, saking kitab tegese Al-Qur'an, was sunati lan sunat tegese hadis. Kemarin sudah tentang had atau batasan fikih. Fikih yaitu ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang diamalkan, yang bangsa pengamalan. Itu ilmu untuk mengerti tentang hukum-hukum syar'i yang dihasilkan dari dalil-dalil tafsil. Sekarang maudhu' atau tema atau subjek atau yang dikenai. Fikih itu mengenai apa aja? Fikih yang dikenai fikih yaitu af'alul mukallafina, yaitu tindakan atau kelakuan atau pekerjaan orang yang sudah mukallaf. Jadi tindakan tingkah laku baik secara lahir yaitu panca indera atau batin seperti hati atau bahkan pikiran, nanti ada pembahasan tersendiri, itu terkena hukum. Jadi semua tindakan manusia yang sudah mukallaf tidak lepas dari hukum fikih, baik itu haram, wajib, mubah, makruh atau sunnah, itu pasti dalam lingkaran itu semua. Jadi tidak bisa dipisahkan. Orang yang sudah mukallaf tidak bisa dipisahkan dari hukum fikih. Jadi tidak bisa kita mengatakan jangan bawa-bawa agama, tidak bisa. Soalnya setiap tindakan orang yang sudah mukallaf itu terkena hukum fikih, baik itu haram atau makruh, mubah, sunat atau wajib, itu pasti. Tapi yang sudah mukallaf kan sudah paham. Mukallaf itu pasti, yaitu syaratnya mukallaf kan berakal, baligh itu ya 15 tahun, atau sudah haid, atau sudah keluar mani dalam keadaan bermimpi, sudah kedatangan dakwah Islam, selamat panca indera. Jadi orang mukallaf itu dari kata kallafa yukalifu taklifan, mukallafan fahuwa mukallifun wa dzaka mukallafun. Mukallaf orang yang dibebani hukum, kallafa pembebanan, mukallaf dibebani hukum. Jadi orang mukallaf itu siapa? Orang yang sudah terkena hukum agama atau hukum fikih. Jadi semua tindakan orang mukallaf tidak bisa lepas dari salah satu hukum 5.
Jadi mukallaf, saya ulang, syarat orang dikatakan mukallaf pertama harus berakal. Berakal, bisa membedakan antara baik dan benar. Yang kedua balik, tadi sudah dikatakan 15 tahun secara umur maksimal, atau walaupun belum 15 tahun tapi bagi seorang laki-laki atau perempuan sudah pernah, bagi seorang laki-laki sudah pernah mimpi basah, atau bagi seorang wanita sudah pernah haid. Berapa? Minimal 9 tahun. Jadi umpama 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun sudah pernah mimpi basah, maka dikatakan mukallaf. Atau 10 tahun sudah haid, maka dikatakan mukallaf. Itu balik, maksudnya balik ya. Yang terusnya yaitu syarat mukallaf kedatangan dakwah Islam. Maksudnya kedatangan dakwah Islam itu dia berada di suatu lingkungan yang mana lingkungan tersebut bisa menjangkau, bisa memungkinkan untuk belajar ilmu agama atau menerima pengertian ilmu agama. Kalau tidak seperti itu, maka tidak bisa dinamakan mukallaf. Seperti orang yang berada di tengah laut sendiri dari kecil sampai besar, sampai umur 30 tahun, 40 tahun, sama sekali tidak pernah dengar tentang agama, maka dia tidak dinamakan mukallaf. Atau dia lahir di tengah hutan yang mana tidak ada sama sekali tentang pengertian atau penjelasan atau kena dakwah dari orang-orang yang mengerti agama, maka juga tidak dinamakan mukallaf. Yang selanjutnya yaitu syaratnya mukallaf harus selamat panca indera, yaitu bisa, yang khususnya bisa melihat dan mendengar. Kalau salah satu dua, yaitu melihat dan mendengar, dari lahir sudah tidak bisa melihat dan mendengar, maka orang tersebut juga tidak dinamakan mukallaf. Jadi kalau tidak mukallaf, dia terbebas dari hukum fikih atau hukum agama. Maksudnya dia bebas melakukan apa saja. Masalah nanti di akhirat ya tinggal menunggu keadaan Allah. Tapi sudah dijelaskan kalau orang yang tidak mukallaf, maka dia bebas dari hukum agama, maka bisa masuk surga. Karena tindakan di dunia dia tidak terkena hukum agama seperti orang gila. Orang gila tidak berakal, anak kecil itu mereka tidak terkena hukum fikih. Itu seumpama anak kecil mencuri, dia secara hukum agama, hukum fikih tidak dinamakan haram. Orang gila kok membunuh, maka tidak kena kisos karena tidak terkena hukum haram, dan lain sebagainya. Itulah tentang mukallaf. Jadi hukum mukallaf, orang yang mukallaf adalah orang yang seperti itu. Saya ulangi, syarat mukallaf akil, balik, kedatangan dakwah Islam, dan selamat panca indera, khususnya penglihatan dan pendengaran. Kedua-duanya harus selamat atau salah satunya. Kalau kedua-duanya antara penglihatan dan pendengaran kok dari lahir sudah cacat, maka orang tersebut bebas dari hukum fikih. Selanjutnya, faedah dari fikih apa? Yaitu bisa melakukan perintahan Allah dan menjauhi larangan-larangan agama atau larangan Allah. Jadi itu syarat mutlak. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, mengamalkan aturan atau tatanan-tatanan agama Islam,
Ya syarat mutlak harus tahu tentang fikih. Kita tidak bisa melewati jalan yang lurus atau benar secara agama, sedangkan kita tidak tahu tentang hukum fikih, maka tidak bisa. Maka jalan satu-satunya tetap harus belajar. Sekarang atau nanti atau kapan kita tetap harus belajar terus dan terus. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa setiap tindakan mukallaf pasti terkena hukum fikih. Antara haram, makruh, mubah, sunat atau wajib itu pasti. Contoh kita diam, tidak ngomong, tidak gerak, itu pasti terkena hukum. Entah itu mubah atau makruh atau haram, pasti. Kita gerak, kita jalan, itu pasti terkena hukum. Apakah itu secara hukum, maksudnya hukum haram, contoh kita jalan menuju kemaksiatan, berarti jalannya haram. Makruh, kita melakukan kemakruhan, kita mau beli rokok, berarti jalannya itu makruh, karena merokok hukumnya makruh. Wajib seperti kita Jumatan sebagai seorang laki-laki, berarti jalannya wajib. Sunat seperti kita akan melakukan jamaah sholat sesuai dengan pendapat yang mengatakan sunat kifayah atau fardu kifayah, ya tergantung. Jadi hukmul wasail, hukmul maqasid, hukumnya wasilah itu sebagaimana hukum yang dituju. Apa yang kita tuju berarti sarana atau wasilah yang menyebabkan sampai tujuan itu seperti hukumnya tujuan tersebut. Kita pergi ke suatu tempat dengan tujuan untuk membayar hutang. Membayar hutang kan wajib, berarti jalannya itu dihukumi wajib, mendapat pahala wajib. Kita pergi ke pasar mau membeli rokok, berarti kita jalannya ke pasar itu hukumnya makruh, karena merokok itu hukumnya makruh, dan selanjutnya bisa disamakan kepada hal-hal yang lain. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan besok lagi. Ada salah, khilaf, mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.